Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syah Ramadan dari kelas informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari evaluasi saya dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas kuis algoritma 1. Di sini saya disuruh untuk membuat program untuk penjualan barang dengan ketentuan sebagai berikut: dengan input kode barang dan quantity. Label barang di sini ada kode barang, nama barang, dan harga jual sesuai dengan yang sudah ditentukan. Selanjutnya untuk prosesnya di sini PPN-nya yaitu dengan 10% dari total penjualan. Selanjutnya untuk tabel diskon atau potongan, di sini ada total penjualan dan ada potongan sesuai dengan yang sudah diinstruksikan. Selanjutnya di sini ada output. Untuk output sendiri di sini ada kode barang, nama barang, harga jual, total penjualan, PPN, diskon, dan grand total. Baik, langsung saja kita ke program yang pertama. Di sini untuk library-nya saya menggunakan input output stream atau IOStream. Selanjutnya di sini saya menggunakan include string karena kita akan menggunakan tipe data string. Selanjutnya di sini ada using namespace std, yaitu dengan tujuan agar kita tidak menuliskan std secara berulang pada proses. Selanjutnya di sini ada tipe data string untuk kode barang dan nama barang. Selanjutnya integer quantity. Selanjutnya di sini saya menggunakan long untuk bilangan bulat pada harga jual dan diskon. Selanjutnya di sini ada double, yaitu untuk total penjualan, PPN, dan grand total yang berkemungkinan akan menghasilkan bilangan desimal. Selanjutnya untuk outputnya atau judulnya di sini saya menuliskan program penjualan barang. Selanjutnya di sini akan menampilkan tulisan masukkan kode barang. Untuk output untuk inputnya di sini ada variabel kode barang. Selanjutnya untuk output di sini akan menampilkan masukkan kuantitas atau quantity. Terus di sini ada input dengan variabel quantity. Selanjutnya di sini ada proses. Di sini kita menggunakan if dan else if, yaitu jika kode barang sama dengan B001, maka akan menampilkan nama barangnya akan pensil dengan harga jual 2.500. Jika tidak B001, maka kode barang adalah B002, yang berarti nama barang buku tulis dengan harga jual 3.000. Dan jika tidak B002, maka kode barang B003, yang dimana nama barang yaitu penggaris dengan harga jual 1.500. Jika tidak B003, maka kode barang B004 dengan nama barang pulpen dengan harga jual 3.500. Jika tidak keseluruhannya, atau jika tidak ada jika kode yang kita masukkan tidak sesuai dengan yang terdapat di atas ini, maka di sini saya memberikan output program akan mengeluarkan kode barang tidak valid dan menghentikan proses yang telah kita lakukan. Selanjutnya di sini untuk proses perhitungan total penjualan barang dan PPN. Untuk total penjualan itu sama dengan double atau desimal harga jual dikali quantity. Selanjutnya untuk PPN-nya yaitu 10% dari total penjualan. Dengan proses, jika total penjualan kurang dari 10.000, maka akan mendapatkan diskon 100. Jika tidak atau kurang dari 20.000, maka akan mendapatkan diskon 500. Jika tidak atau kurang dari 40.000, maka akan mendapatkan diskon 2.000. Dan jika di atas 40.000, maka akan mendapatkan diskon sebanyak 3.000.
Selanjutnya untuk grand totalnya yaitu total penjualan ditambah PPN dan dikurangi dengan diskon. Untuk outputnya di sini ada struk pembelian, kode barang, nama barang, harga jual, dan kuantitas. Selanjutnya di sini ada total penjualan, PPN, diskon, dan grand total. Selanjutnya di sini kita akan merunning dari programnya. Kode barangnya di sini kita masukkan B001 dengan kuantitas atau kita beli berapa 8. Maka di sini akan menampilkan struk pembelian, kode barang B001, nama barang pensil, harga jualnya 2.500 dengan kuantitasnya yaitu 8 sesuai yang kita masukkan tadi. Selanjutnya total penjualannya di sini ada 20.000. Selanjutnya di sini ada PPN sebanyak 10% dari total penjualan yaitu 2.000, dan di sini ada diskon. Di sini diskonnya 500 karena kan total penjualan lebih dari 20.000. Selanjutnya di sini ada grand total yaitu 21.500. Selanjutnya di sini untuk program yang kedua yaitu untuk menghitung gaji karyawan dengan ketentuan input nama karyawan dan golongan. Selanjutnya di sini ada tabel gaji yang berisikan golongan, jabatan, gaji pokok, dan tunjangan jabatan. Selanjutnya di sini dikenakan PPN 10% dari gaji. Gaji bersih didapat dari gaji ditambah tunjangan dikurang PPN. Ini untuk rumus perhitungan gaji bersihnya. Dan untuk outputnya di sini ada nama, golongan, jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, PPN, dan gaji bersih. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke program yang kedua, yaitu program perhitungan gaji karyawan. Untuk library-nya sendiri, di sini saya menggunakan iStream, String, dan IOMain IP. Di sini saya menggunakan using namespace std, yaitu dengan tujuan agar kita tidak menuliskan std secara berulang seperti program pertama yang sebelumnya. Selanjutnya di sini ada string, tipe data, nama, dan jabatan. Selanjutnya untuk di sini ada char untuk golongan, dan di sini ada long untuk bilangan bulat dari gaji pokok. Selanjutnya di sini saya menggunakan double sebagai bilangan desimal dari tunjangan jabatan, PPN, dan gaji bersih. Selanjutnya untuk output pada baris pertama di sini saya menuliskan program perhitungan gaji karyawan sebagai judul. Selanjutnya di sini saya menuliskan masukkan nama karyawan. Selanjutnya di sini saya menggunakan getLine yaitu untuk membaca apabila nama karyawan menggunakan spasi atau karakter maka akan tetap ditampilkan oleh program. Selanjutnya di sini ada output masukkan golongan. Ada A, B, C, dan D. Ini ada variabel. Untuk variabelnya di sini saya menuliskan golongan. Selanjutnya untuk proses di sini saya menggunakan switchcase, yaitu dengan tujuan agar program dapat memilih salah satu dari beberapa golongan yang telah kita buat. Misalnya di sini ada golongan A, yang dimana jabatannya direktur, gaji pokoknya 5 juta, dan tunjangan jabatannya sebanyak 10% dari gaji pokok. Apabila benar golongan A, maka program akan berhenti pada golongan A saja. Selanjutnya, apabila salah, maka program akan mengecek ke bagian B, yang dimana jabatannya itu manajer dengan gaji pokok 3 juta dan tunjangan jabatan sebanyak 5% dari gaji pokok. Di sini ada break sebagai pemberhentian apabila golongan tersebut benar, apabila golongan yang dipilih benar. Selanjutnya, apabila golongan salah, maka akan melanjutkan ke golongan C, yang dimana jabatannya yaitu karyawan dengan gaji pokok 1.500.000 dengan tunjangan jabatannya sebanyak 2% dari gaji pokok. Di sini saya menambahkan break juga sebagai pemberhentian apabila input yang dimasukkan benar golongan C ya. Selanjutnya apabila bukan golongan C, maka program akan mengecek ke golongan D, yang dimana jabatannya yaitu OB dengan gaji pokoknya 900.000 dengan tunjangan jabatannya sebanyak 1% dari gaji pokok. Selanjutnya apabila golongan yang dimasukkan tidak sesuai dengan golongan yang telah kita inputkan ke dalam program, maka akan menampilkan golongan tidak valid.
Selanjutnya di sini ada ritme 1 yaitu untuk menyelesaikan program. Selanjutnya di sini ada proses perhitungan PPN dan gaji bersih. Untuk PPN-nya sendiri di sini ada 10% dari gaji pokok. Dan untuk gaji bersihnya yaitu gaji pokok ditambah tunjangan jabatan dan dikurangi dengan PPN. Selanjutnya di sini untuk outputnya. Ini ada slip gaji karyawan yang dimana berisikan nama karyawan, golongan, dan jabatan. Selanjutnya di sini ada gaji pokok, ada tunjangan jabatan, PPN sebanyak 10%, dan gaji bersih. Selanjutnya di sini kita akan merunning programnya. Maka akan menampilkan program perhitungan gaji karyawan. Masukkan nama karyawan. Di sini saya akan masukkan nama saya sendiri. Dan di sini kita disuruh untuk memasukkan golongan. Misalnya golongan kita A. Maka akan menampilkan slip gaji karyawan. Nama gaji karyawannya Syahrul dengan golongan A, jabatannya direktur. Dengan gaji pokok sebanyak 5 juta dan tunjangan jabatan sebanyak 500.000 dan PPN sebanyak 500.000 dengan gaji bersih sebanyak 5 juta. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.